Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai menyidangkan gugatan pra-peradilan Jessica Wongso terhadap Polda Metro Jaya terkait penahanan dirinya yang dinilai tidak sah. Sebagai tergugat, pihak Polda Metro Jaya mengaku siap menghadapi gugatan tim pengacara Jessica Wongso. Jess, tadi ditanya apa aja, Jess? Tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, menggugat Polda Metro Jaya atas penahanan dirinya yang dinilai tidak sah secara hukum. Pengajuan gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat minggu lalu. Tim pengacara Jessica mengajukan beberapa poin penuntutan yang diantaranya perihal penahanan Jessica yang dinilai tidak sah karena tidak berdasarkan bukti dan fakta yang kuat. Sehingga penahanan Jessica merupakan perampasan hak asasi manusia. Itu merampas hak asasi manusia. Itu dilarang oleh Undang-Undang Dasar 45. Ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan bahwa setiap warga negara dijamin dan dilindungi hak asasi manusianya. Hak asasi manusianya diatur dalam Undang-Undang 39 tahun 99, kalau nggak salah. Hak asasi manusia. Karena kan bentuknya ada terkait gugatan pra-peradilan atas penahanan Jessica Wongso, pihak Polda mengaku telah memiliki tim hukum yang siap menjalani sidang pra-peradilan. Anak buah saya waktu tahun mereka yang bekerja, tapi data dari kami. Itu pra-peradilan biasa, hari-hari kita dapat pra-peradilan. Kalau kami nanti itu menguji kami, jadi kami tidak ada masalah dengan pra-peradilan. Saat ini, pihak jaksa penuntut umum masih mempelajari dan meneliti berkas BAP Jessica. Jika pihak kejaksaan menyatakan P19 atau belum lengkap, maka pihak penyidik harus melengkapi berdasarkan petunjuk jaksa. Sejak resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Januari lalu, Jessica Wongso telah menjalani sejumlah pemeriksaan terkait kejiwaan. Dari hasil tes lie detector atau uji kebohongan, Jessica dinyatakan lolos. Sementara hasil tes psikologi yang dilakukan oleh ahli psikologi Profesor Sarlito Wirawan, Jessica dinyatakan berintelijensi cerdas dan tidak memiliki kelainan kejiwaan apapun. Sementara hasil pemeriksaan kejiwaan Jessica dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, pihak Polda memilih membukanya di pengadilan. Tim Liputan, Metro TV. Sidang gugatan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso yang digelar pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru saja usai, pemirsa. Sejumlah poin permohonan diajukan kuasa hukum Jessica. Dan untuk selengkapnya, langsung kita berhubung dengan Marshalina Gita. Kita poin apa saja yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso? Ada sekitar 20 poin gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso kepada Hakim Tunggal Iwayanarta dan juga tim kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, ada 3 tergugat dalam kasus pra-peradilan kali ini, yakni Polda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan Polsek Metro Tanah Abang. Dan terkait dengan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum Jessica, sekali lagi menyatakan bahwa keberatan terkait dengan penetapan tersangka Jessica Wongso atas kasus pembunuhan Iwayan Mirna. Tidak hanya penetapan tersangka saja, namun juga terkait dengan pencekalan nama Jessica sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Metro Tanah Abang. Tidak hanya itu, penahanan Jessica Wongso ini juga menjadi salah satu hal yang dituntut dan juga digugat dari pihak tim kuasa hukum Jessica Wongso. Dan berikut sama-sama kita dengarkan seperti apa tadi sidang permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso. Pada Dirjen Imigrasi untuk pencekalan Jessica Kumala Wongso selama 6 bulan ke depan. Padahal pemohon pra-peradilan seharusnya masih sebagai saksi bahwa kesewenang-wenangan termohon pra-peradilan semakin menjadi sehingga menyalahgunakan kewenangannya. 12. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 pemohon pra-peradilan ditetapkan sebagai tersangka pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP dan langsung
dikeluarkan surat perintah penangkapan. Pengajuan permohonan pra-peradilan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso ini juga berkaitan dengan pernyataan dari Yudi Wibowo yang merasa tertantang atas pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal. Karena pada sebelumnya sebenarnya tim kuasa hukum Jessica Wongso tidak ingin melakukan pra-peradilan. Namun pada saat dilakukan atau ada beberapa hal yang dilakukan bersama dengan pihak dari Polda Metro Jaya menyatakan jika ternyata tim kuasa hukum merasa bahwa Jessica ini tidak bersalah, maka dimajukan saja ke pra-peradilan. Nah, hal inilah juga yang menjadi salah satu landasan mengapa akhirnya tim kuasa hukum Jessica Wongso mengajukan pra-peradilan dengan mengumpulkan ada beberapa poin-poin dan juga bukti. Karena sampai saat ini dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa pihak kepolisian masih belum memberikan bukti-bukti secara kuat. Apakah benar sebenarnya Jessica yang menaruh sianida di dalam kopi Iwayan Mirna yang menyebabkan tewasnya Iwayan Mirna, karena sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan. Polisi sempat memberikan statementnya terkait dengan bukti-bukti yang dimiliki. Yang pertama adalah CCTV, namun disanggah lagi oleh pihak dari tim kuasa hukum bahwa dari CCTV itu dari pihak kepolisian tidak menjelaskan apakah Jessica yang menaruh sianida di dalam kopi tersebut. Dan itu adalah hal-hal yang menjadi landasan utama mengapa akhirnya tim kuasa hukum memajukan kasus ini ke dalam pra-peradilan. Namun pada saat tadi sidang pra-peradilan berlangsung, dari pihak tim kuasa hukum Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban atas gugatan dari kuasa hukum Jessica Wongso, dan hal ini masih akan dilanjutkan esok hari. Akan ada jawaban dari pihak tim kuasa hukum Polda Metro Jaya, baik itu secara lisan ataupun tertulis. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Marshalina Gita. Kita ke informasi lain.